adik-adik, untuk menyapa adik pagi ini, kakak mau kasih pantun ya. Simak baik-baik, jangan lupa cakapnya. Buah manggis, buah kedondong. Beli di pasar, duitnya kurang. Yang belum mandi, ayo jangan bohong. Yuk siap-siap join ibadah Raka Tangerang. Semangat ya adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Selamat pagi adik-adik semua. Wow, kakak sangat semangat dan sangat bersyukur karena kakak bisa berjumpa dengan kalian semua di rumah. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Putri. Bagi yang pertama kali ketemu kakak ya, kakak sangat senang karena kita bisa ketemu melalui KKK Online Service di YouTube GKDI Tangerang Official. Wow, thank you banget untuk kalian yang sudah mau bangun pagi, mau mandi lebih awal, dan mau menonton YouTube ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang semangat? Kakak semangat juga loh jadinya kalau kalian semangat. Adik-adik, kita masih membahas tema yang sama loh dari tema minggu lalu, yakni The King Series. Bagaimana kita akan belajar dari sosok raja-raja yang tertulis di Alkitab. Raja-raja yang luar biasa adik-adik. Bagaimana karakter mereka sebagai seorang pemimpin yang benar di mata Tuhan. Pemimpin yang melakukan apa yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Wow, hebat banget ya adik-adik. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, Kak Putri ingin mengajak kita semua di sini untuk kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur karena kita semua boleh bangun lebih awal untuk kita menonton YouTube karena kita mau ibadah KKK. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang telah Engkau berikan, untuk internet yang telah Engkau berikan Bapa, bahkan untuk keluarga kita.
kita mau berdoa untuk kiranya semua dari kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan kita mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Berkati aku Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba-Mu ini Bapa bisa menyampaikan dengan penuh kebijaksanaan dan dengan penuh kelemah lembutan. Kami berdoa Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, seperti biasa, kita akan review sedikit pelajaran minggu lalu. Kalian masih ingatkah pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Kita belajar yakni tentang Raja Yosafat. Bagaimana Raja Yosafat sangat berusaha untuk hidup sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Dia melakukan banyak puasa dan juga berdoa adik-adik. Dan Raja Yosafat sangat mengandalkan Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan saat kerajaannya mau diserang. Dari karakter Raja Yosafat juga kita belajar bahwa selain mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Raja Yosafat mengajak orang-orang di sekitarnya untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Wow, sangat luar biasa ya sikap hati dari Raja Yosafat. Nah, hari ini adik-adik kita juga akan belajar dari salah satu tokoh raja yang luar biasa. Apakah kalian bisa tebak kira-kira siapa? Langsung saja. Raja yang akan kita belajar hari ini ialah Raja Hizkia, yang dimana kisahnya tertulis di Alkitab di buku 2 Tawarik pasal 29 sampai yang ke-32. Kalian penasaran dengan kisahnya? Harus fokus ya adik-adik. Dengarkan ceritanya. Dikisahkan bahwa Hizkia adalah seorang anak dari seorang perempuan bernama Abia dan seorang laki-laki bernama Ahaz. Nah, Ahaz ini adalah seorang raja adik-adik. Jadi ayahnya Hizkia dahulu raja. Tapi kemudian adik-adik, Hizkia memimpin bangsa Yehuda saat Hizkia berumur 25 tahun. Wow, umur yang cukup muda ya untuk memimpin suatu bangsa. Kepemimpinan Hizkia bertahan selama 29 tahun adik-adik. Lama ya, 29 tahun. Mana 9? Oh, 29 tahun adik-adik. Itu cukup lama. Dan Tuhan sangat memberkati Hizkia adik-adik. Karena Hizkia yang mengajak semua orang di bangsanya untuk berbalik bertobat kepada Tuhan. Karena bangsa Israel telah menyimpang. Menyimpang gimana maksudnya Kak Putri? Bangsa Israel pada saat itu menyimpang di masa kepemimpinan ayahnya Hizkia, yaitu Raja Ahaz. Di masa itu mereka melakukan perbuatan jahat. Mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung. Mereka menyembah allah-allah yang dibuat oleh mereka sendiri. Dan mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga itulah yang membuat mereka tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang tentunya Tuhan sendiri tidak suka. Hizkia meminta orang-orangnya untuk mulai menghancurkan patung-patung yang biasa disembah atau biasa diberi persembahan oleh orang-orang. Selain itu, Hizkia juga meminta para imam dan orang-orang dari suku Lewi yang Tuhan pilih untuk melayaninya untuk membangun kembali gerbang rumah Tuhan. Dan juga menguduskan barang-barang di rumah Tuhan adik-adik. Setelah itu, Hizkia meminta orang-orang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang sangat banyak. Lalu, Hizkia juga mengajak orang-orang untuk memuji Tuhan lewat tarian dan nyanyian. Saat itulah akhirnya ibadah diadakan lagi setelah sekian lama kepada Tuhan di rumah Tuhan juga adik-adik. Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena inilah, karena kesetiaan Hizkia, Tuhan menyertai Hizkia. Sampai suatu hari, Raja Yehuda adik-adik diserang oleh Raja Asyur yang bernama Sanherib. Raja Asyur dan pasukannya mengepung kota-kota dan berniat untuk merebutnya.
Akhirnya Hizkia berunding dengan para panglimanya dan mereka membantu Hizkia. Mereka dengan sekuat tenaga berperang untuk mempertahankan bangsa Yehuda dari serangan Raja Asyur dan pasukannya. Kemudian juga Hizkia menenangkan hati seluruh bangsanya dengan berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut kepada Raja Asyur dan pasukannya. Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita dan membantu kita dalam peperangan." Setelah itu, bangsa Yehuda menjadi tenang hatinya dan percaya diri untuk terus berperang. Lalu datanglah beberapa pegawai dari Sanherib yang bermaksud untuk menggoyahkan iman mereka atas apa yang disampaikan oleh Hizkia tadi. Mereka berkata, "Allahmu tidak akan bisa melepaskan bangsanya dari tanganku." Mendengar hal itu, Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk membantunya. Kalian tahu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengirimkan malaikat untuk melenyapkan seluruh pahlawan perkasa dan para panglima sehingga kekalahan menimpa Raja Asyur. Wow, Tuhan kita sangat dahsyat. Tidak hanya sampai di situ saja adik-adik. Setelah Sanherib pulang ke rumah dan memasuki rumah Allah sembahannya, bukan Allah yang sesungguhnya ya, Sanherib dibunuh oleh anak-anaknya. Aduh, sungguh tragis ya adik-adik akhir dari Sanherib. Begitulah cara Tuhan melindungi Hizkia dan seluruh penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Tuhan juga memberikan keamanan bagi bangsa ini dan seterusnya. Wow, kisah yang sangat menginspirasi adik-adik. Tuhan kita sangat dahsyat dan luar biasa. Lewat kisah ini, kakak mau tanya, ada gak sih dari kalian yang tidak ingin disertai seperti Tuhan menyertai Hizkia? Kalau Kak Putri pengen banget disertai seperti Hizkia. Tapi Kak Putri juga belajar bahwa Kak Putri perlu punya hati seperti hati Hizkia. Bagaimana dia mau bertobat dulu berbalik kepada Tuhan. Dan dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu berseru kepada Tuhan dalam masa-masa hidupnya. Dari karakter Hizkia hari ini, kita melihat bahwa sebagai seorang raja atau pemimpin, Hizkia mempunyai karakter-karakter yang betul-betul Tuhan sukai. Dia memulai dengan berbalik kepada Tuhan, yaitu mempunyai hati untuk mencari Tuhan. Yang diwujudkan dengan dia meminta orang-orang untuk menghancurkan patung-patung berhala serta patung-patung dewa lain atau Allah lain. Setelah itu, Hizkia mengajak seluruh bangsanya untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan dan juga beribadah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang dimana itu menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Selain itu, Hizkia dengan hatinya yang rendah hati dan juga dia mau terus berseru kepada Tuhan sehingga dia bisa mendapatkan pertolongan Tuhan saat kerajaannya diserang oleh Raja Asyur. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan keselamatan untuk Hizkia dan seluruh bangsanya. Your love is deep, deeper than my fear, it's wide, wider than my doubt, it's all that I will ever
bisa belajar dari Raja Hizkia, karakternya yang setia dan taat sama Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dengan berdoa kepada Dia meminta pertolongan. Aku yakin kita semua juga bisa melakukan apa yang dilakukan Raja Hizkia dan bertumbuh menjadi seorang pribadi yang luar biasa. Yuk teman-teman, mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah mengajar kami ya Tuhan, dari Raja Hizkia yang taat dan bisa taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, belajar ya Tuhan dari Raja Hizkia ya Tuhan, agar semua teman-teman di sini bisa mencontoh Raja Hizkia yang taat dan bergantung sama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman.